Halo, selamat pagi anak-anak iKids. Jumpa lagi dengan Tante Anggi hari ini. Tante Anggi mau ajak kalian untuk mengawali hari dengan firman Tuhan. Yuk, kita buka BOP kita hari ini, tanggal 7 September 2021. Ada di Mazmur 105 ayat 1-7 dan Amsal 22 ayat 24-25. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita di seluruh bumi, berlaku penghukumannya. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Nah anak-anak, firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa jangan kita berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang yang pemarah. Nah, siapa yang diantara dari kita punya teman yang suka marah-marah, yang suka gusar, gampang panik, suka gerusa-gerusu ya? Kalau ada di dekat mereka gimana rasanya anak-anak? Nggak enak ya, jadi rasanya ikut marah-marah juga gitu, bikin suasana nggak enak, bener? Ya, seperti ini nih. Ada kesulitan sedikit marah, kemudian gampang tersinggung. Ada kesulitan sedikit, ada nggak cocok sama teman, marah-marah ya. Nggak enak ya ada di dekat teman-teman seperti ini ya. Nah, oleh karena itu kita juga sebagai anak-anak Tuhan, boleh nggak kita bersikap seperti ini? Nggak boleh juga ya. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan pembawa damai anak-anak. Terus gimana caranya Tante supaya kita nggak gampang marah-marah? Ya, marah itu boleh nggak sih anak-anak? Boleh. Marah itu adalah salah satu bentuk emosi yang wajar dimiliki oleh manusia ya. Emosi manusia kan macam-macam, ada senang, ada sedih, ada marah, ada cemas ya kan. Nah, cuman reaksi kita terhadap emosi kita itulah yang penting. Nah, Tuhan berfirman apa anak-anak? Bersikaplah sabar ya. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang tenang, yang bisa mengendalikan diri ya. Jadi, jika anak-anak merasakan ada emosi marah muncul di dalam hati kita harus bersikap tenang, bersikap sabar, karena anak-anak tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong anak-anak, pasti akan menyertai kita. Jadi kesulitan apapun yang dihadapi anak-anak harus yakin bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menolong. Jadi anak-anak pasti akan bisa merasa tenang dan merasa sabar dan bisa sabar ya. Belajar sabar ya anak-anak ya. Tante Anggi juga mau belajar seperti itu, belajar sabar ya. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus mengontrol marah kita dengan cara seperti apa? Ungkapkan perasaan kita anak-anak. Kalau kita merasakan marah, kita ungkapkan sama siapa? Sama Tuhan. Ya, Tuhan, saya lagi sedih, saya lagi marah ini karena ada masalah kesulitan seperti ini. Ungkapkan kepada Tuhan. Ungkapkan dengan kata-kata yang baik, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan ngomel-ngomel, tidak dengan menyalahkan orang lain, apalagi banting-banting barang, apalagi nangis gulung-gulung di lantai ya. Tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan kata-kata yang baik, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan ngomel-ngomel, tidak dengan menyalahkan orang lain, apalagi banting-banting barang, apalagi nangis gulung-gulung di lantai ya. Tidak dengan cara seperti itu, tapi dengan kata-kata yang baik. Ungkapkan sama Tuhan, cerita sama orang tua, sama teman, ungkapkan masalah kalian dengan kata-kata yang baik ya. Siap anak-anak? Tuhan pasti menolong anak-anak semua ya. Andalkan Tuhan anak-anak ya. Tuhan pasti akan memberikan kemudahan setiap
kesulitan yang anak-anak hadapi. Oke? Tetap semangat anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.